Selamat siang Pak Julius dan teman-teman yang menonton. Pada hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kami tentang analisis sakramen inisiasi. Hari ini akan didampingi oleh saya, saya Putra, absen 32. Saya Kata Budi Arja, absen 23. Saya Gregor Saktribowo, absen 12. Saya Alvin Puri, kelas 8, absen 8. Saya Marco, kelas 4, absen 3. Baik, saya akan memberitahu tentang tradisi yang kita bahas hari ini dulu. Jadi, tradisi potong gigi itu adalah tradisi untuk para umat Hindu di Bali, di mana mereka akan memotong sedikit bagian dari gigi seseorang saat mereka sudah remaja. Tradisi ini dilakukan sebagai tanda bahwa remaja itu sudah mengambil langkah ke kedewasaan. Mereka sudah cukup dewasa, dan mereka dalam tradisi ini mereka seperti disucikan kembali, di mana dirinya mereka itu dianggap sudah cukup dewasa untuk melakukan hal-hal sebelumnya belum. Dalam tradisi ini merupakan tradisi keagamaan yang cukup penting bagi mereka, dan bukan hanya mensucikan diri dan sudah dewasa. Tradisi ini juga menunjukkan bahwa orang yang melakukan tradisi ini sudah dapat mengendalikan hawa mereka, yaitu hawa nafsu. Melalui tradisi ini kita dapat melihat persamaan-persamaan dengan sakramen-sakramen yang nanti akan dibahas oleh teman-teman saya. Nah, apa itu sakramen baptis? Sakramen baptis adalah sakramen pertama yang diterima oleh seseorang yang diterima menjadi anggota gereja. Nah, persamaan sakramen baptis dan upacara perkenanan ini adalah kalau orang yang giginya dipotong akan dianggap sebagai bersih dan menyucikan diri dan mendekati Tuhan. Nah, hal itu sama dengan sakramen baptis, karena sakramen tersebut menunjukkan orang tersebut yang dibersihkan dan disucikan dan untuk menghapus dosa-dosa. Nah, karena kita bicara sakramen inisiasi, gak mungkin dalam sakramen baptis sendirian, pasti ada sakramen-sakramen yang lain. Nah, salah satunya ini sakramen krisma. Sakramen krisma ini diberikan kepada seseorang yang beragama Katolik itu pas mereka beranjak dewasa, umur remaja. Mungkin kayak kita nih, siswa SMP, Kanisius. Ya, sekitar SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, sakramen krisma ini bukan untuk memberikan kita kudus yang pada dasarnya, tapi untuk lebih menguatkan. Jadi dasar kudus itu sebenarnya sudah ada pada baptis, tapi di melalui sakramen krisma ini, Roh Kudus datang kembali dan lebih dalam lagi, karena untuk menumbuhkan iman kita dan juga menguatkan kita sebagai pribadi yang beriman Katolik. Nah, di sakramen krisma ini ada pengurapan minyak suci. Nah, minyak suci ini menjadi sebuah simbol dari bahwa kita tuh diurapi, kita sudah diberkati, dan kita sudah bisa ditubuhkan imannya dalam iman Katolik. Nah, karena ini baru cuma 2, kan sakramen inisiasi kita ada 3 ya. Nah, untuk yang ketiga ini nanti akan dijelaskan oleh teman saya, Pak. Untuk sakramen ketiga dari seluruh sakramen inisiasi adalah sakramen Ekaristi. Nah, sakramen Ekaristi ini berbeda dari 2 sakramen yang dijelaskan oleh teman saya barusan. Sakramen baptis dan krisma hanya dapat diterima sekali seumur hidup oleh seseorang Kristiani. Namun, sakramen Ekaristi dapat diterima berulang-ulang kali setiap minggunya untuk memperingati sesuatu. Nah, sakramen Ekaristi ini terdapat dalam sebuah perayaan Ekaristi yang digunakan untuk memperingati sebuah karya penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus yang telah menebus dosa-dosa kita di kayu salib. Pada sakramen Ekaristi ini termasuk sakramen inisiasi karena mendekatkan diri kita terhadap Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita dari dosa-dosa. Pada sakramen ini terdapat sebuah transformasi terjadi dari roti tak beragi yang disebut hosti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Kristus dan akan diterima oleh umat Kristiani pada saat komuni. Dan itu saja penjelasan untuk 3 sakramen inisiasi yang diterima oleh umat Kristiani. Nah, apa hubungannya dengan tradisi cabut gigi, potong gigi yang disebut oleh Nathan? Ini akan dijelaskan oleh Arthur. Baik, saya akan menjelaskan.
Oke, jadi pertama-tama kita bahas dulu persamaan antara tradisi potong gigi dan sakramen baptis. Kira-kira apa aja? Ada dua. Yang pertama itu sebagai simbol pembersihan diri dari sifat buruk dan negatif. Atau bisa dibilang kita beranjak dari manusia muda menjadi manusia lebih matang atau lebih dewasa. Persamaannya apa? Di sakramen baptis kita juga diajarkan atau di ini sebagai simbol pembersihan dari dosa awal dan awal mula dari hidup baru, sama seperti ini. Kira-kira poinnya sama. Lalu yang kedua ada merupakan upacara inisiasi menuju ke tahap baru kehidupan. Apa poinnya dan apa persamaannya? Itu merupakan sakramen awal untuk masuk ke dalam kehidupan Kristen. Ini ada persamaannya dengan sakramen baptis. Lalu yang kedua ada persamaannya dengan sakramen Eucharisty. Kira-kira apa aja? Kalau di tradisi potong gigi itu merupakan tanda kedewasaan, sedangkan di sakramen baptis itu menandai tahap baru dalam kehidupan berekaristi atau kehidupan dalam ekaristi. Lalu yang kedua ada upacara sakral. Itu persamaannya apa? Keduanya dilaksanakan secara hikmat dan penuh makna. Oke, lalu berikutnya poin ketiga. Persamaan antara potong gigi dan sakramen krisma. Apa itu? Pertama ada peralihan tanggung jawab. Tadi kan sudah dibahas sama kan. Lalu ada sakramen krisma itu krisma memperteguh iman dan siap bertanggung jawab dalam kehidupan Katolik atau Kristen. Lalu ada tradisi potong gigi. Itu mengandung simbol dan doa, sama seperti sakramen krisma itu keduanya disertai oleh simbol tertentu seperti saat sakramen krisma kan kita diurapi oleh puncak. Oke, itu saja dari saya. Baik, itu presentasi dari kelompok kita tentang sakramen-sakramen dan tradisi di Indonesia. Terima kasih dan semoga Pak Geri belajar hal yang baru dari itu. Baru salah. Udah nggak usah